Saya Ulia Zakiatul Zahra dari Prodi Ilmu Hadis semester 5 IAIN Kediri akan memberikan penjelasan sedikit mengenai sejarah dan latar belakang Jarh wa Ta'dil. Baiklah, di sini saya akan mengambil 3 pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah dan latar belakang Jarh wa Ta'dil. Kemudian yang kedua, definisi ilmu Jarh wa Ta'dil, dan yang terakhir yaitu urgensi ilmu Jarh wa Ta'dil. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah dan latar belakang Jarh wa Ta'dil. Jadi sejarah dan latar belakang Jarh wa Ta'dil itu dimulai pada abad ke-4 Hijriah yang merupakan momen penting dalam perjalanan sejarah ulumul hadis, termasuk juga di dalamnya yaitu ilmu kritikus hadis atau disebut juga dengan ilmu Jarh wa Ta'dil. Pada era ini, seiring dengan berjalannya waktu, ilmu kritikus hadis tumbuh dan berkembang. Ilmu kritik hadis tumbuh dan berkembang sama halnya tumbuhnya ilmu periwayatan dalam Islam. Karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih diperlukan mengetahui keadaan perawinya dalam berbagai sudut pandang. Ilmu ini memungkinkan bagi ahlinya untuk menetapkan kejujuran perawi atau kedustaannya, sehingga dapat membedakan antara periwayatan yang bisa diterima ataupun periwayatan yang ditolak. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang kedua yaitu definisi ilmu Jarh wa Ta'dil. Jadi ilmu Jarh wa Ta'dil ini berasal dari 2 kata yaitu jarh dan ta'dil, yang mana masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Adapun makna jarh sendiri secara lugawi atau secara bahasa berasal dari masdar jaroha yajrohu jarhan, yang artinya yaitu luka. Jadi makna luka di sini itu sifatnya bidimensional ya, yakni dimensi fisik maupun non fisik. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, jarh itu bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang terdapat pada diri seorang perawi berupa suatu sifat atau karakter yang merusak atau meniadakan sifat keadilan, atau memberi kesan rendahnya kualitas dan kecermatan hafalan perawi, sehingga dapat berakibat pada gugurnya atau ditolaknya periwayatan orang tersebut. Adapun ta'dil sendiri itu kebalikan dari al-jarh, yang mana ta'dil sendiri merupakan suatu sifat adil ya, atau suatu sifat yang bercirikan pada sesuatu yang lurus dan ajak yang tegak di dalam jiwa dan tidak condong ke berbagai arah yang berlainan. Kemudian sedangkan at-ta'dil ini menurut jumhur muhaddisin yakni sebuah gelar yang diberikan kepada seorang perawi berdasarkan sifat keadilan dan tingginya tingkat hafalan pada dirinya, sehingga periwayatannya dapat diterima atau bahkan bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi setelah kita mengetahui perbedaan makna antara al-jarh dan al-ta'dil, dapat disimpulkan bahwasanya ilmu Jarh wa Ta'dil ini menurut Dr. Ajad ini merupakan suatu ilmu yang membahas tentang hal ihwal perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka. Kemudian lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu urgensi ilmu Jarh wa Ta'dil. Jadi para ulama itu menganjurkan untuk melakukan Jarh wa Ta'dil dan tidak menganggapnya sebagai perbuatan ghibah yang terlarang. Alasannya kenapa? Karena untuk menjaga syariat, bukan untuk mencela manusia. Jadi salah satu urgensi dari ilmu Jarh wa Ta'dil itu hanya untuk menjaga syariat ya,
Jadi sebagaimana diperbolehkannya jarah dalam persaksian, maka pada perawi juga diperbolehkan, bahkan untuk memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lebih utama daripada masalah hak dan harta. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.